Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Bible Study. Kita terakhir membahas kitab Keluaran sampai pasal yang ke-6. Nah, kali ini sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Keluaran, saya ingin untuk kita berhenti sejenak dan kita mengamati tentang nama Allah yang disebutkan di Keluaran 3 dan juga di Keluaran 6. Kita kali ini akan belajar tentang Allah kita, Sang Maha Ada. Ada ungkapan aku adalah aku ya, yang sangat terkenal. Mari kita mempelajari lebih dalam hari ini apa maksud ungkapan tersebut. Juga tentang nama Allah yang sering orang menyebutkannya Yehova atau Yahweh. Sebetulnya seperti apa dan apa maknanya. Nah, mari kita pelajari bersama pada hari ini. Kita akan melihat nama Allah di dalam Alkitab. Ada beberapa nama atau sebutan untuk Allah di dalam Alkitab. Ada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang melihat, dan lain sebagainya. Nama atau sebutan untuk Allah dalam Alkitab selalu menunjukkan karakter Allah yang dinyatakan kepada manusia. Jadi fungsi nama Allah adalah untuk memperkenalkan kepada manusia Allah itu seperti apa. Demikian pula ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir, Allah menyatakan dirinya dengan sebuah nama. Sebuah pernyataan diri Allah yang mengawali suatu babak baru dalam sejarah umat perjanjian. Nama ini sangat penting untuk dipahami. Mari kita baca bersama Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Perhatikan di sini ada kata Tuhan yang dalam Alkitab kita dituliskan dengan huruf besar semua. Ini adalah terjemahan dari 4 huruf Ibrani yang merupakan nama Allah yang kudus. Nama itu adalah Yod, He, Vav, He. 4 huruf. Ini huruf yang pertama Yod, lalu He, lalu Vav, dan juga He yang terakhir. Nah, ini biasa ditransliterasikan atau dituliskan dalam abjad kita yang kita kenal sebagai YHWH. Ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yehova. Tetapi nama ini sesungguhnya tidak diketahui bagaimana mengucapkannya. Orang Israel sendiri tidak pernah mengucapkan nama ini. Nama ini begitu agung dan kudus, hingga umat Israel merasa tidak pantas untuk mengucapkannya. Ketika mereka membaca atau mengucapkan nama ini, mereka akan menyebutnya dengan kata Adonai, yang artinya adalah Tuhan, atau dengan kata Hashem, yang artinya adalah Sang Nama. Hal ini sesuai dengan adat budaya Timur yang cenderung tabu untuk menyebut langsung nama dari sosok yang dihormati. Tidak mungkin kan kita menyapa orang yang kita hormati, misalnya kita seumpama berjumpa dengan Bapak Presiden, tidak mungkin kita langsung menyapanya, Hai Jokowi, tidak mungkin.
Karena kita menghormatinya, pasti kita menyapanya, "Selamat siang Pak Presiden," begitu kan? Nah, begitu juga orang Israel, mereka merasa tidak patut mengucapkan nama Allah ini, sehingga mereka mengubahnya dengan sebutan Adonai atau Hashem. Ya. Kendati mereka tidak mengucapkan nama Yod-Heh-Vav-Heh itu, namun dalam pengertian mereka, nama ini sesungguhnya terucap dalam setiap bunyi tarikan dan hembusan nafas mereka. Nah, coba kita bernafas. Bayangkan ketika bernafas ini bunyinya. Yod, he, itu bunyi yang mereka rasakan waktu menarik nafas ya. Lalu disembuskan. Nah, pengertian mereka seperti itu. Jadi selama mereka bernafas, mereka hidup dengan menyebut nama Allah. Hidup mereka berdasarkan atas perkenanan Allah, dan hidup mereka adalah pengabdian kepada Allah yang namanya melekat dalam setiap nafas mereka. Ini pengertian luar biasa yang saya rasa perlu kita miliki juga, bahwa setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan nafas kita lakukan demi nama Allah kita. Sehingga hidup kita benar-benar semuanya untuk Allah kita. Setiap nama Allah yang diperkenalkan kepada kita dalam Alkitab menyatakan sifat dari pribadi Allah. Nama Yod-Heh-Vav-Heh tadi pun demikian. Nama ini mengandung makna yang sangat dalam. Untuk lebih memahaminya, mari kita baca Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Perhatikanlah frase "aku adalah aku." Ini penting sekali. Dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi seperti ini. Ehye, Asher, Ehye. Jadi ini Ehye, kemudian ini Asher, kemudian ini Ehye. Kata Ehye bermakna aku ada. Jadi frase Ehye, Asher, Ehye bila diterjemahkan harafiah berbunyi, aku ada yang aku ada. Dan aku ada di sini tidak berhenti hanya sampai di saat ini. Menurut tata bahasa Ibrani, kata ehye merupakan bentuk imperfect, istilah tata bahasanya ya. Artinya sesuatu yang belum sempurna, artinya belum selesai. Ini menandakan bahwa keberadaan itu belum selesai sampai di sini. Artinya masih terus akan berlanjut. Terus ada. Dari pernyataan ehye, asher, ehye, ini kita bisa memperoleh beberapa pengertian penting mengenai Allah kita. Yang pertama, Dia Allah yang mutlak. Allah kita tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Dan tidak perlu pula kita mempertanyakan siapa Allah kita. Allah kita ya Dia. Hanya Dia yang ada. Lalu yang kedua, Allah kita dalam kemutlakannya tidak ditentukan
atau dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Dialah yang menjadi penentu segala sesuatu. Seperti tadi saya jelaskan bahwa dalam tata bahasa Ibrani, kata ehye mengandung makna bagi masa yang akan datang. Maka pernyataan Allah ini dapat diterjemahkan demikian. Aku akan ada yang aku akan ada. Coba cerna baik-baik, resapi. Aku akan ada yang aku akan ada. Artinya saat ini Allah kita seperti apa? Itu ada di dalam kekuasaan dan penetapannya yang absolut, yang mutlak. Demikian juga seterusnya. Di masa yang akan datang Allah kita seperti apa? Semuanya di dalam kemutlakan, kehendak dan keberadaannya. Sebagai Allah tidak terpengaruh oleh apapun. Allah kita tetap Allah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dari pengertian ini sekarang kita melihat kembali kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Mari kita sekarang perhatikan kembali kata Tuhan yang aslinya tertulis Yod-Heh-Vav-Heh, YHWH. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan ehye tadi. Akar katanya adalah haya yang artinya ada. Yod-Heh-Vav-Heh, nama Allah ini yang tidak terucap memiliki arti yang sangat dalam. Karena nama ini menunjukkan kekekalan, yaitu Dia yang telah ada dan sedang ada dan akan terus ada. Makna ini juga dinyatakan dengan jelas dalam kitab Wahyu. Rasul Yohanes menuliskan begini. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan Alfa dan Omega di situ. Dalam bahasa Yunani, Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir. Jadi Alfa dan Omega maksudnya adalah awal dan akhir. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Demikian juga dalam Wahyu 4 ayat 8. Tertulis demikian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh tadi, yang orang Israel menyebutnya Adonai, Allah kita menyatakan kekekalannya sebagai yang awal dan yang akhir. Dialah yang selalu ada dulu, sekarang, dan selamanya, karena dialah Sang Maha Ada. Dan kehadiran Allah ini luar biasa. Allah kita yang ada itu bukan sekedar ada tanpa pergerakan. Allah kita bukan Allah yang pasif. Ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang terlibat aktif dalam kehidupan umatnya. Mari kita baca Keluaran 6 ayat 3 sampai 5. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjian.
Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Di sini kita melihat Allah yang dengan setia hadir dan bekerja dalam kehidupan umatnya. Seperti yang dinyatakan juga dalam kitab Matius dan Markus. Coba kita baca. Matius 28 ayat 20 di bagian akhir berbunyi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika menyertai? Di Markus 16 ayat 20 dijelaskan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Allah turut bekerja bersama kita, menyertai kita. Rasul Paulus dalam kitab Roma menegaskan hal ini dalam Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah kita memiliki Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sang Maha Ada yang senantiasa hadir bersama kita dan terlibat aktif dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kita juga terlibat aktif dalam pekerjaannya, mewartakan kabar baik bagi semua orang? Renungkanlah apa yang kita pelajari hari ini. Kiranya kebenaran ini meneguhkan iman kita bahwa kita punya Allah yang Maha Ada, yang selalu bersama kita dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga bekerja bersama Dia untuk pelebaran kerajaan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Demikianlah yang saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi. Silakan saling bertanya, saling menjawab, kita saling mengasah, kita saling memperdalam pengertian kita sehingga iman kita makin bertumbuh dan kita pun makin berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.